Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Pada pagi yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, namun sebelum itu, mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami anak-anak-Mu kembali datang tunduk di hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur yang selalu kami rasakan di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan penuh keberkatan. Dan di pagi yang indah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon sendirikanlah telinga-Mu pada kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar, dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1-18. Lembaga Alkitab memberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Firman Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, salah satu fakta dalam kehidupan keluarga bahwa ada anak yang taat, patuh, dan hormat, namun juga ada anak yang membandel, tidak taat, dan tidak hormat pada orang tuanya. Tidak jarang juga ada anak yang kadang penurut dan patuh pada orang tua, tetapi di lain waktu menjadi anak yang membangkang. Topik-topik penting yang termuat dalam pembacaan kita hari ini, salah satu yang juga sangat penting untuk dihayati adalah tema tentang menjadi anak-anak Allah. Peristiwa penjelmaan Yesus sebagaimana yang dijelaskan Yohanes dalam perikop ini adalah wujud nyata langsung dari kasih Allah akan dunia ini yang telah dirusak oleh dosa.
Yesus datang ke dalam dunia yang adalah miliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Namun demikian, tidak semua orang menolak dia. Selalu juga ada orang yang bersedia menerimanya, sekalipun mungkin jumlahnya sedikit dan terbatas. Orang-orang yang menerimanya inilah yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang mau ditegaskan Yohanes di sini bahwa untuk menjadi anak Allah tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Menerima Yesus bukan sekedar mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sungguh-sungguh menghidupi dan mewujudkan pengakuan itu dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Allah karena telah menerima dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun persoalan yang muncul kemudian ialah, apakah hidup dan kehidupan kita sehari-hari benar-benar menggambarkan dan menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah yang setia dan patuh sepenuhnya pada Tuhan, atau kita adalah anak yang tidak setia, tidak taat kepadanya? Mari renungkan masing-masing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadiran hadirat-Mu, melandaskan akan segala kebaikan-Mu, di mana nyata ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Lanjut kegiatan kami pada sepanjang hari ini, kami tetap serahkan hanya di dalam nama-Mu. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.